Kau cukur, kau cukur rambut kau, ya. Jangan sampai kau menyerupai perempuan. Salam saudaraku, saya dikirim video oleh salah seorang teman subscriber ya. Diminta untuk memberikan tanggapan dan memviralkan video ini karena katanya video ini sudah sangat keterlaluan. Tapi sebelum kita tanggapi, seperti biasa saya tak lupa mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara-saudara yang sudah support untuk pembangunan ruang kerja Risans Channel. Dan semoga Tuhan yang membalas semuanya. Dan bagi saudara-saudara yang terbeban, untuk turut mendukung, info lebih lengkap ada di deskripsi. Langsung aja kita lihat videonya. Kau cukur, kau cukur rambut kau, ya. Jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur cepat. Ya harus kayak ini kau Ronaldo di Kipro, ya. Cukur, woi, cukur. Awalnya saya tidak tahu ya siapa orang dalam video ini, tetapi ketika saya coba cari tahu, ternyata namanya adalah Ratu Entok. Dan ternyata dia adalah orang yang bermasalah dengan dirinya sendiri, yaitu dia melawan kodrat Tuhan bagi dirinya sendiri dengan mengubah kelaminnya dan bertingkah layaknya perempuan, padahal dia adalah seorang laki-laki. Padahal di dalam ajaran agamanya sendiri, Aulo SWT melaknat pria yang bertingkah layaknya perempuan loh. Apalagi sampai berganti kelamin seperti itu. Tapi anehnya bukannya malu dan sadar ketika diingatkan oleh orang, si Ratu Entok dengan bebalnya malah berkata demikian. Nyam 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 nyam, nyam 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 nyam, nyam 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 nyam. Oh, nah kamu bertanya sesuai dengan iman aku berarti kan? Karena aku kan Islam, aku nggak tahu iman kamu apa. Nah, kalau oplas haram, ganti kelamin haram banget. Nah, udah serius banget aku jawab ya. Jadi tidak ada toleransi dalam hukum Islam, hukum syariat, hukum apa aja. Kalau oplas dan ganti kelamin itu haram. Udah aku jawab ya dengan serius ya. Haram, haram, haram. Tapi haram makan babi, sama makan anjing, sama haram ganti kelamin, sama haram oplas, sama haram menduakan Tuhan itu berbeda. Sama-sama haram tapi hukumannya berbeda ya. Nah, mau lebih panjang lagi datang ke rumah ya, biar Pak Ustadz jabarkan. Assalamualaikum. Jadi bagi si Ratu Entok lebih baik dia berganti kelamin daripada dia makan babi atau makanan hewan haram lainnya ya. Aduh, lucu aja ya lihat kelakuan orang-orang seperti ini ya. Memanglah suka ngeles lompat pagar ya. Malah mengalihkan inti dari permasalahan dengan menyangkut pautkan ke ajaran Kristen. Karena selain melawan kodrat yang sudah ditetapkan Tuhan kepada dia sebagai laki-laki, dari video kita juga bisa menilai sepertinya Ratu Entok ini juga mengalami semacam gangguan kejiwaan ya. Karena dia berbicara dengan gambar yang ada di handphonenya dan menyuruh gambar itu supaya cukur rambut. Ini kan sudah seperti gejala gangguan jiwa. Oke lah, saya paham maksudnya di sini mungkin untuk menghujat gambar Tuhan Yesus atau juga menghujat orang-orang Kristen. Tetapi jujur saja, kita orang Kristen justru melihat bahwa yang dihujat dalam video itu bukan Tuhan Yesus, tetapi Ratu Entok lah yang sedang menghujat dirinya sendiri. Kenapa? Karena dari sini kita melihat ternyata ya beginilah kualitas ajaran yang dia terima selama ini dan kemudian dipublikasikan dengan menghujat sebuah gambar yang identik terhadap agama Kristen. Saya yakin orang Islam yang waras pun pasti justru malu melihat kelakuan si Ratu Entok ini ya. Karena bukan kali ini saja dia ini menghujat. Sebelumnya dia juga pernah berurusan dengan hukum karena pernah menghina profesi perawat dengan menyebutnya profesi sampah ya. Dan sepertinya dia lolos dari proses hukum pada waktu itu karena dia sudah meminta maaf pada akhirnya.
Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kali ini Ratu Entok juga akan lolos dari kasus hujatan terhadap gambar Tuhan Yesus ini? Karena di satu video yang lain, saya lihat juga ada seorang tokoh dari partai PSI, dan dia juga merupakan staf ahli DPRD Medan, yaitu Deddy Maurits ya, yang memantau kelakuan si Ratu Entok ini dan siap melaporkan ke hukum jika tidak ada tindakan yang baik dari si Ratu Entok. Melihat konten tersebut, kami menyatakan keberatan dan kami meyakini Ratu Entok telah melakukan perbuatan di luar kewajaran, di mana kita harus saling menghargai perasaan sesama umat beragama. Dan hal itu diatur di dalam undang-undang yang berlaku di negara kita. Kami sangat menyayangkan Ratu Entok tidak belajar dari kasus Morteza yang pernah melakukan tindakan serupa. Dan perlu diketahui, kami termasuk bagian dari pihak yang terjun langsung ke lapangan untuk berkoordinasi dengan Polrestabes guna menertibkan yang bersangkutan. Untuk itu, kami meminta kepada Ratu Entok agar memberikan respon dan tanggapan yang cepat atas keberatan yang kami sampaikan ini. Dan kami meminta kepada saudara-saudari kami yang melihat tayangan ini untuk segera membagikan kepada sebanyak mungkin orang dan kepada pihak yang terkait dan nyatakan keberatan saudara atas konten yang berpotensi mengganggu kerukunan antar umat beragama di negeri yang kita cintai ini. Atas bantuan dari saudara-saudariku, saya mengucapkan terima kasih. Jadi mari saudara, nggak ada salahnya kita juga bantu memviralkan kejadian ini supaya kelakuan Ratu Entok ini bisa segera ditanggapi dan diproses berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini ya. Karena ini bisa menyebabkan kegaduhan antar umat beragama. Kalau si Morteza saja yang pernah menghina Tuhan Yesus itu bisa ditanggapi dan kemudian diproses masuk penjara, harusnya Ratu Entok ini pun bisa segera menyusul secepatnya. Tujuannya supaya ini bisa memberikan efek jera dan orang-orang akan berpikir bahwa ajaran agama, ya simbol-simbol agama apapun itu bukanlah sesuatu yang pantas untuk dijadikan bahan olok-olokan ataupun bahan hujatan ya. Kalau mau berdebat tentang agama, berdebatlah dengan kualitas, bukan dengan cara menghujat seperti ini. Karena yang malu bukan agama yang Anda hujat, justru ajaran agamamu sendiri yang sedang kamu permalukan. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.